Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa menolong kita, bahkan sudah memberkati kita. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa berkata bahwa kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan luar biasa mengasihi hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Biarlah kita mempersembahkan semua ini yang terbaik di hadapan Tuhan, supaya dari hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, mempersembahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi. Ku persembahkan hidupku sebagai ibadah yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kita akan berpujian dari awal. Persembahkan hidupku sebagai sembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sekali lagi kita nyanyikan dari awal.
persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku serahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu, kemuliaan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik, kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Biarlah dari hidup ini menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya.
haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi. Sebab perbuatanmu ajaib, Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang begitu hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara besar bagi setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, melindungi, bahkan memelihara hidup kami selama seminggu yang kami lewati Tuhan. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu atas kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dari pagi hari ini kami ada, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami berdiri sebagai orang-orang pemenang untuk kami memuji, memuliakan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa Engkau berikan bagi setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Tuhan, karena Engkau Allah kami yang segala sesuatu dalam hidup kami. Hari ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bebaskan tubuh jiwa roh kami, biar kami bebas memuji Tuhan. Karena nama Tuhan dipuji, dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Biarlah Engkau urapi ibadah kami di pagi hari ini. Urapi suara-suara kami sampai di mana saja telinga mendengar Tuhan. Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih setiap ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalangi kami. Roh Kudus bersama dengan kami Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini. Biarlah di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh dengan kuasa Tuhan. Tempat ini penuh dengan kehadiran Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami buka ibadah di minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kami berdoa di pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita duduk kembali. Salam dulu kiri kanan, cegio semua. Puji Tuhan. Ayo kita nyanyi. Ya, tiada berkesudahan.
Ini pujian kami. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi pujiannya dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
dalam hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, berarti ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Hati kami telah siap dengar firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang akan berfirman lewat hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh yang bukan berasal daripada Allah dalam bentuk apapun, yang coba-coba untuk mengganggu, menghalangi pemberitaan firman Tuhan ini, siang hari ini kami tolak, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya kuasa firman itu yang dapat mengubah kami, yang dapat memberikan perubahan dalam hidup kami Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu akan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan dan membacakan firman Tuhan di pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Oke, kita akan buka firman Tuhan. Kita rumah juga Demetik Ya. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan bicara dengan satu tema atau judul khotbah, yaitu bagaimana mengelola masalah. Ya. Sekali lagi, tema firman Tuhan berkata bagaimana mengolah masalah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah merupakan suatu hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Kalau kita tidak mengelola masalah itu dengan serius. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada salah satu seorang profesor ahli jantung, dia mengatakan bahwa ketika kita tidak dapat mengelola masalah dengan baik, maka masalah itu akan menimbulkan stres, ya. Dan jika stres dilawan akan membuat adrenalin kita naik, maka akan dengan mudah terkena penyakit jantung, saudara. Namun sebaliknya, jika kita menyimpan masalah, maka lambung kita akan terancam, ya. Jadi orang seringkali kalau menyimpan masalah, ya pendam masalah itu, saudara, ya, permasalahan yang terjadi, ya, yang jelas maka lambung kita itu akan bermasalah, ya.
asam lambung akan naik, ya. Jadi kita akan terancam dengan, ya, tulang kita bisa keropos, bahkan wajah kita bisa keriput, saudara, ya. Bahkan gula darah bisa naik, ya. Dan pada akhirnya kita akan terserang penyakit jantung. Dan kita melihat, saudara, ada begitu banyak orang yang mengalami yang namanya penyakit jantung. Itu badan-badannya semua itu ada timbul bintik-bintik merah, ya. Baik di tangan, bahkan di seluruh badan itu ada timbul bintik-bintik merah, ya. Kakek Egi jangan dilihat, ya. Jangan dilihat. Ini hari-hari ini juga ada virus baru, itu cacar monyet, ya. Dan kemarin saya bilang ke salah satu teman yang ada di seminar kemarin, saya bilang, Bapak, itu kalau cacar monyet, kita dulu kecil-kecil saya pernah kena itu cacar monyet, ya, satu badan, ya. Dan itu yang virus sekarang itu seperti itu, ya. Ada timbul bercak-bercak merah, ya, itu virus cacar monyet, ya. Dan saya bilang itu kami sudah lewati dulu, ya. Jadi kita tidak perlu takut. Yang kemarin, 2 tahun kemarin itu yang namanya virus corona, ya. Dan itu semua orang begitu takut. Tapi akhir-akhir ini, ya, justru orang bergaul dengan corona, ya. Dan puji Tuhan, saya bilang ketika kita selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan hindari itu dari hidup kita. Yang walaupun kita kena, ya, kita terkena virus itu, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan membuat hidup kita, ya, akan terhindar dari namanya kematian. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya bagaimana? Ya, kalau kita mengalami masalah, ada banyak problem yang sesungguhnya bukan terletak pada masalah, saudara, melainkan bagaimana kita meresponi terhadap masalah tersebut, yang akhirnya, saudara, kita akan mempengaruhi, ya, hasil dari permasalahan yang kita hadapi, saudara. Dengan sendirinya permasalahan itu akan terselesaikan, saudara. Kenapa? Karena kita bisa mengelola masalah itu dengan baik. Nah, pagi hari ini, saudara, kita akan belajar bagaimana mengubah masalah itu menjadi sesuatu yang bersukacita di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengubah masalah itu menjadi sesuatu kemenangan dalam hidup kita. Kita akan baca Filipi pada pasal yang ke-6 ayatnya yang pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Firman Tuhan bilang, janganlah hendaklah hatimu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya bilang amin. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kuasa di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi pada intinya bagaimana kita mengelola masalah yang kita hadapi itu. Yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Kadang-kali kita menghadapi masalah, persoalan yang
Ya, masalah tidak terlalu, sebenarnya itu simpel saja masalah itu, kecil. Ya. Justru masalah itu tidak berarti. Ya. Karena kalau kita berpikir ya masalah itu adalah ujian hidup bagi saya dan saudara. Tapi ada begitu banyak orang ya, memikirkan masalah itu, ya, sehingga mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan saya melihat orang tersebut, dia akan senantiasa ya mengalami yang namanya stres. Nah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika ada masalah, kita mengucap syukur. Ya. Firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Hal apa saja. Ya. Dalam hal kebaikan, dalam hal ya buruk, dalam hal sakit penyakit, dalam hal kekurangan, mari kita belajar mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, itu ada kuasa yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena ada orang tersebut ya telah mengakui waktu dia mengucap syukur, itu suatu pertanda dia mengakui bahwa kedaulatan Tuhan itu terjadi atas hidupnya, saudara. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap memiliki kerendahan hati. Amin. Waktu kita menghadapi masalah, persoalan, mari. Jangan yang ada pada kita hanya selain stres, kita marah-marah. Kita frustasi dan ya dalam keluarga kita istri atau suami sudah tidak bisa kasih saran buat dia, ya tidak masuk. Kenapa, saudara? Karena stres, marah sudah bercampur dengan berbagai macam pikiran yang ada di dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan, ya berhenti untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Berhenti untuk mengeluh. Berhenti untuk bersungut-sungut. Ya. Tetapi kita mau belajar. Katakan dari hati kita, dari mulut kita ini, ucapkan perkataan-perkataan yang positif. Waktu kita menghadapi masalah persoalan, waktu kita menghadapi pergumulan, kita mau belajar katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat masalah. Terima kasih Tuhan buat sakit penyakit. Terima kasih Tuhan buat pergumulan yang saya hadapi hari ini. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kadang-kali persoalan itu, pergumulan yang kita hadapi justru karena ada orang-orang yang sering menyakiti hati kita, ada orang-orang yang sering ya melontarkan perkataan-perkataan yang negatif, ya, melontarkan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan hatinya, saudara. Sehingga dia stres dengan perkataan-perkataan yang dia dengar, saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Waktu kita dengar, ya, ada orang yang mengatai-ngatai kita, saudara, ya, melepaskan pengampunan bagi mereka. Minggu kemarin, ya, Tok punya adik Egi, dia menangis, ya. Dia berkata, papi, ibu ini dia begini dia kata-kata saya begini, ya. Saya cuma bilang sebagai hamba Tuhan, saya bilang ya lepaskan pengampunan saja, ya. Karena kalau kau tidak lepaskan pengampunan, tetap kau hidup dalam sakit hati terus, ya.
Tapi waktu kita belajar melepaskan pengampunan, maka hidup kita akan flow, ya. Kita akan memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Kenapa, saudara? Ketika kita melepaskan pengampunan, ya, setiap perkataan yang dilontarkan kepada kita itu akan menjadi bagian dia, bukan bagian kita. Karena kita sudah melepaskan pengampunan, dan dia yang menangguhnya, saudara. Ya. Itu sebabnya, saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita stop untuk mengerutu, kita stop untuk bersungut-sungut, ya. Tapi kita melihat bahwa setiap masalah dan persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Allah kita Allah yang sanggup. Amin. Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara. Allah yang sanggup, ya, untuk merubah situasi, kondisi yang tidak baik dalam hidup kita, lingkungan kita, saudara. Allah sanggup untuk merubah itu menjadi baik. Allah sanggup untuk merubah setiap masalah kita, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya mau bilang, saudara, mari kita harus dengan sebijaksana mungkin untuk dapat mengelola setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi hari-hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, milikilah pola pikir bahwa masalah yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Sekali lagi, milikilah pola pikir bahwa masalah yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Kita baca pertama Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah yang terjadi, ya, pasti sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Ya. Jadi saudara, mari tetap persoalan itu, firman Tuhan bilang Tuhan akan berikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Ketika kita ada masalah, bukan tidak jalan keluar, ya. Bahkan ketika ada masalah, pasti ada akhirnya, saudara. Ya. Dan setiap masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Kenapa, saudara? Ya. Kita terus terpaku dengan masalah. Karena dia terlalu dekat dengan masalah itu. Dia pikir terus masalah itu, saudara. Ya. Tapi biarlah kita belajar. Ya. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi persoalan, ya, kita belajar untuk memperkatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Dan saya percaya, waktu kita serahkan masalah kita, persoalan kita kepada Tuhan, firman Tuhan bilang Tuhan akan bertindak. Amin. Tuhan akan menyelesaikannya, saudara. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi masalah yang terjadi pasti sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudara, ya, kalau orang tahu ini, ya, kalau orang tahu kebenaran ini, yang walaupun masalah itu berat, santai saja, saudara. Ya, hadapi itu bersama dengan Tuhan. Hadapi itu bersama dengan Tuhan. Waktu kita ada masalah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Waktu kita ada persoalan, kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Ya. Waktu kita punya pergumulan yang berat, kita
semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, masalah kita itu semakin kecil, saudara. Kenapa? Karena kita lihat Tuhan yang besar itu. Ya. Tetapi kalau kita selalu lihat masalah itu begitu besar, maka kita akan lihat Tuhan semakin kecil. Tuhan semakin tidak ada arti apa-apa dalam hidup kita, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, ya. Firman Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang tetap setia. 1x24 jam Tuhan tetap setia dengan kita, saudara. Yang walaupun kadang-kadang kita tidak setia dengan Tuhan, tapi Tuhan, Dia tidak pernah mengingkari janji. Dia katakan dia setia, dan dia tetap setia, saudara. Bukti nyata sampai hari ini. Kalau pagi hari kita bisa bangun, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa naikkan pujian, pengakuan kepada Tuhan. Itu satu pertanda bahwa kesetiaan Tuhan, satu pertanda pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita mari terus percaya sungguh kepada Tuhan. Kita melihat Allah kita yang besar. Jangan kita lihat persoalan kita. Jangan kita lihat masalah yang kita hadapi. Jangan kita lihat ada begitu banyak tanggung jawab di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jangan kita lihat itu, saudara. Tapi kita mempercayai Tuhan yang besar itu. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Kita patut mengucap syukur kalau kita ada sampai hari ini. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita percaya Allah yang begitu setia bagi kita, saudara. Janji Tuhan tidak pernah diingkari atas hidup saya dan saudara. Dan sampai hari ini kita tetap percaya Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan yang senantiasa dapat menolong kita. Mari saudara, dengan Tuhan kita akan lihat masalah akan terjadi, akan lebih kecil. Jadi kita harus mampu menghadapi masalah, karena setiap masalah firman Tuhan bilang ada jalan keluar, saudara. Ya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sementara alami, tapi ingat, ya, kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi saya dan saudara hari. Persoalan papi dan mami, ya, sebagai gembala sidang, ya, saudara tidak tahu. Persoalan adik Yung tidak ada dokter, ya. Kami sebagai gembala sidang mungkin kami tidak tahu selain dikasih tahu. Kakak Edi, ya, pun demikian, ya. Tapi adalah satu pribadi yang dia tetap tahu. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita, dia tahu, ya. Tuhan tahu. Dan mari kita tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, masalah itu merupakan Allah di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Amin. Sekali lagi yang ketiga, masalah itu merupakan alat di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Masalah yang kita alami tidak
terlalu berat dalam hidup kita, saudara. Tapi masalah yang kita alami, ya, itu sifatnya sementara. Masalah yang kita alami tidak bersifat kekal, tetapi ada jangka waktunya, saudara. Amin. Ada jangka waktu. Masalah yang kita hadapi itu ada jangka waktu. Karena firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok, ya, tidak lagi. Dan besok mungkin ada masalah yang lain lagi, ya. Jadi mari kita tetap bersukacita kepada Tuhan. Karena masalah merupakan alat untuk memulihkan iman kita. Ya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, itu akan memurnikan iman percaya kita. Semakin hari, semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena dengan sebuah ujian, kita akan membuat kita akan tetap naik, saudara. Amin. Dengan ujian yang kita hadapi, dengan tantangan yang kita hadapi, itu akan membuat iman kita akan semakin hari semakin naik level, saudara. Semakin naik level, ya. Dan kita akan melihat, ya, iman kita akan semakin dimurnikan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan hari ini, mari kita tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Bahkan kita akan tetap maju selangkah sama seperti Kristus, ya. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi pergumulan, dengan pergumulan itu akan semakin hari semakin memurnikan, semakin hari semakin memurnikan iman kita. Semakin hari semakin bertumbuh iman kita, saudara. Ya. Dan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa masalah itu merupakan alat, ya, yang dapat memurnikan iman saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau ada masalah, ada persoalan hari ini, ada pergumulan hari ini, datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya. Mungkin orang lain, saudara, ya, mungkin sahabat kita, ya, dia tidak akan memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sahabat kita atau mungkin suami atau istri kita, ya, dia akan memberikan, ya, apa yang ada pada dia itu tidak seperti apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Karena yang Tuhan berikan itu bersifat kekal, saudara. Yang Tuhan berikan itu tidak bersifat semu. Yang Tuhan berikan itu tidak bersifat sementara. Tapi yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah bersifatnya kekekalan, saudara. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini kita ada persoalan, ada masalah, mari mengelola masalah itu dengan baik. Dan saya percaya Tuhan akan sertai saya dan saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian koran berkatakan, serahkanlah hidup kepadanya. Hidupku padamu.
jaminan kekal di dalam segala berkat. Sekali lagi serahkanlah, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia memberi kedamaian abadi. Sekali lagi kita akan begini, serahkanlah, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di siang hari ini karena kami sudah bisa dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami umat manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, kami tahu kami tidak luput dari setiap masalah persoalan kami. Tapi firman Allah berkata, bagaimana kami bisa mengelola masalah dengan baik Tuhan? Yang pertama Tuhan, ajar kami untuk kami mengucap syukur. Waktu kami menghadapi masalah persoalan, ajar kami untuk kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kami menghadapi masalah Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami tetap memiliki pola pikir bahwa masalah yang kita alami ada akhirnya Tuhan. Dan Tuhan juga ajar kami waktu kami menghadapi masalah persoalan pergumulan Tuhan. Karena dengan iman, dengan masalah yang kami alami Tuhan, itu akan memurnikan iman kami Tuhan. Kami akan tetap setia dengan Engkau Tuhan. Kami tidak akan melihat masalah persoalan yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami belajar untuk melihat, memandang Engkau Allah yang lebih besar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan. Dari setiap masalah dan persoalan yang kami alami Tuhan, Yesus, Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih ajaib Tuhan.
Engkau lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Dan malah pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan telah memberikan inspirasi baru bagi kami Tuhan, agar kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Waktu kami ada persoalan, ada pergumulan Tuhan, kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semua persoalan kami Tuhan. Waktu kami ditimpa dengan masalah persoalan Tuhan, kami percaya Tuhan, persoalan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami jalan keluar yang terbaik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada siang hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh datang kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kami akan memberi pada saat siang hari ini Tuhan. Berkati setiap pemberian kami Tuhan. Setiap rupiah-rupiah kami Tuhan memberkati. Agar waktu kami memberi dengan sukacita, kami akan melihat Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang tidak pernah terbatas atas hidup kami. Berkat bukan cuma 30-60, tapi berkat 100 kali lipat ganda Tuhan akan kembalikan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan memberi. Kita angkat satu pujian. Allah itu adalah surga bagi kita. Menyatakan kebaikan
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Wah, anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan cukupan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Wah, anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan cukupan setiap hari ini. Tuhan adakan cukupan. Syukur bagimu Tuhan, cukupan. Sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, Di penghujung ibadah pada saat siang hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Kami bisa melewati ibadah dari awal sampai akhir. ya, Kami percaya jadi menurut kehendak Tuhan. ya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima Kami kasih. sudah dengar firman Tuhan, Ya. bahkan kami sudah bisa memberikan persembahan. Puji Tuhan. Dan saat puji Tuhan. siang ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami Amin. dengan berkat puji-pujian, berkat Ya. kebenaran firman Tuhan. Dan Ya. saat siang hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Ya. Orang-orang kami kasih, kami layani Tuhan, Ya, jemaat benar, Tuhan, di mana pada Terima kasih Tuhan. minggu yang akan datang ini mereka akan mengangkat pekerjaan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka Hari Senin, Tuhan. di sepanjang minggu yang telah mereka lewati Tuhan. Kami percaya dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan jauhkan mereka dari segala pencobaan, dari setiap persoalan-persoalan yang melanda kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin, kami percaya mereka akan tetap
terus bersandar, bergantung kepada Tuhan, karena kami percaya setiap masalah persoalan yang mereka hadapi tidak melebihi daripada kekuatan mereka, tapi Tuhan akan memberikan mereka jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka, Tuhan. Dan pada saat siang ini, Tuhan, kami serahkan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan. Degi Tuhan kami serahkan anak mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus jamah hidup mereka, Tuhan. Taruhkan juga di hati mereka untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati pada siang hari ini, Tuhan. Ada Grace dan suaminya yang tidak bersama dengan kami juga, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, yang walaupun mereka tidak bersama dengan kami, tapi Tuhan tetap tidak pernah membiarkan meninggalkan hidup mereka, Tuhan. Kau tetap memberkati kehidupan mereka, Tuhan. Ada dokter juga yang tidak bersama dengan kami saat ini, yang ada di Jogja. Tuhan juga memberkati dia dengan berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan Tuhan. Itu akan menjadi bagian di dalam hidupnya, Tuhan. Dan Tuhan akan tetap sertai dia di dalam masa-masa, oh Tuhan, perkuliahannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan ada dokter, Tuhan. Bayar dalam kandungan, Tuhan juga sehatkan dia, Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong bayi, bahkan seorang ibu yang sementara mengandung ada dokter, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan memberikan mereka kekuatan di dalam kehidupannya, Tuhan. Kami juga berdoa buat ada Yonggi di tempat ini, Tuhan. Bahkan kedua anak Uce dan Gio, Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati istri hamba-Mu Kegi, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sepanjang minggu yang kami akan lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Tuhan akan memberikan kami sukacita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kami waktu kami menghadapi masalah dan persoalan di dalam hidup kami. Dan pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di doa kami, Tuhan, kami terus berdoa buat musda akan dilaksanakan pada tahun depan 2023 pada bulan Januari. Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kami sebagai panitia pelaksana yang di tempat ini, Tuhan. Akan kami terus berdoa buat surat audiensi yang kami sudah memasukkan ke Kabupaten Manokwari. Tuhan, tolong biar Tuhan akan memberikan waktu yang tepat kami bisa bertemu dengan Pak Bupati Manokwari, bisa beraudiensi dengan beliau, dan kami akan menyampaikan kekurangan-kekurangan dana kami, Tuhan. Dan kami percaya biar beliau bisa tergerak hati untuk memberkati panitia Musda 2 teristimewa kami sebagai panitia pelaksana yang ada di Manokwari Raya ini, Tuhan. Kami tahu ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa buka jalan dan campur tangan. Tuhan berikan waktu yang tepat untuk kami bisa bertemu dengan Pak Bupati, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami, Tuhan. Kami juga berdoa buat Rakernas dan dilaksanakan pada tahun depan, Tuhan. Pada bulan depan, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tanggal 15-16, biarlah ini kami hamba-hamba Tuhan, khususnya di Papua Barat ini, kami akan bersama-sama merapat, Tuhan, untuk membahas tentang pekerjaan Tuhan yang ada di organisasi ini, khususnya yang ada di Maibrat, Tuhan, yang dengan pelayanan, bahkan badan pengurus daerah Papua Barat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Panitia Agung juga kami berdoa buat panitia pelaksana yang ada di Jayapura. Biarlah kami juga dapat melaksanakan rapat panitia Agung pada bulan Oktober, Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami, hamba Tuhan. Kami bisa dapat bersama-sama dulu untuk membahas tentang pekerjaan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di GKPMI ke depan, Tuhan akan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin diberkati. Berkati badan pengurus pusat, daerah Papua Barat, daerah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Tuhan memberkati. Bahkan semua pengurus-pengurus jemaat, pengurus wilayah, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua
itu kami akan bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GKPMI yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, badan Tuhan, jemaat, pengurus jemaat yang ada di Manokwari Raya ini Tuhan, pengurus jemaat yang ada di Cire Tuhan, berkati kami dengan berbagai macam pergumulan Tuhan. Tolong kami pelayanan tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami memulai dengan Engkau Tuhan, Tuhan akan tetap untuk bertanggung jawab atas pelayanan tempat ini Tuhan. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang kami akan hadapi di dalam pelayanan ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Yang ada di Ampuk Glory juga Tuhan kami serahkan. Ibu Gembala serta suami yang ada di Ransiki hari ini, mereka tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Dan sebentar sore juga kami akan bersama-sama dengan mereka melaksanakan pelayanan yang ada di tempat di Ransiki Tuhan. Kami akan memuji Tuhan bersama-sama, akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya firman Tuhan ini juga akan menjadi bagian dalam hidup mereka Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yang akan pergi sebentar Tuhan dan kembali ada di perlindungan Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga pelayan yang ada di El Gibor dengan berbagai macam persoalan, masalah yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tahu semua apa yang menjadi persoalan dan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah permasalahan ini akan terungkap Tuhan, dan persoalan ini akan selesaikan dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami juga berdoa buat pelayanan yang ada di El Shaddai Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang ada di Getsemani juga Tuhan, tolong berkati pelayanan yang ada di Getsemani. Pendeta Yus Menibodibo Tuhan memberkati, Ibu Ana Tuhan memberkati, bahkan Patrika juga Tuhan memberkati. Akan sebentar akan dilaksanakan pernikahan yang kudus di sebentar sore Tuhan di Jemaat Getsemani Tuhan. Tolong hamba-Mu, biarlah Mu akan memimpin acara pernikahan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan yang ada di Manokwari Raya ini Tuhan. Badan pengurus wilayah yang di tempat ini, bahkan pengurus-pengurus jemaat semua Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan kami akan selesaikan persekutuan ibadah di Minggu Raya ini Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita dan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
menjawab doaku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang dan salam. Ya, mungkin perlu diingatkan buat kita dengan Tuhan.